Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dengan NIM 225231133. Perkenalkan, nama saya Rian Pradipta Wicaksono dengan NIM 225231107. Saya Agustina Widya Astuti dengan NIM 225231188. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami terkait kajian literatur kami, yakni teknologi gamifikasi pada pembelajaran bahasa Inggris. Pertama-tama kita akan bahas terkait latar belakang terlebih dahulu nih, pendahuluannya. Nah, kenapa sih kami mengambil tema ini? Pertama, yaitu saat ini banyak sekali aplikasi atau pembelajaran yang menggunakan uh, sistem gamifikasi, ya. Nah, ternyata tidak semua aplikasi itu cocok gitu ya, atau tidak semua pembelajaran itu cocok menggunakan sistem gamifikasi. Karena ada beberapa hal, ya ini akibatnya adalah banyak pelajar yang tidak memperhatikan materi secara menyeluruh, tetapi hanya mengincar leaderboard atau mengincar peringkat yang tinggi dalam sistem gamifikasi tersebut. Nah, lalu tujuan kami pada kajian literatur kali ini adalah untuk mengetahui nih seberapa besar teknologi gamifikasi dapat berpengaruh pada aplikasi pembelajaran, khususnya dalam konteks bahasa Inggris. Dengan mengetahui hal tersebut, dengan mengetahui hal ini, kami berharap dapat memberikan wawasan luas terkait potensi dari gamifikasi pada aplikasi pembelajaran bahasa Inggris. Metode yang kami gunakan adalah tinjauan pustaka sistematis. Nah, di sini kami ada 3 tahapan untuk tinjauan pustaka sistematis kami. Ya, ini ada pertama ada pertanyaan penelitian, lalu ada pengumpulan literatur dan juga pemilihan literatur. Terkait pertanyaan penelitian, kami memilih ada 4 pertanyaan utama yang akan kami bahas pada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah tujuan dari gamifikasi itu sendiri, lalu juga ada dampak dari teknologi gamifikasi, lalu yang ketiga ada elemen-elemen apa sih yang ada di gamifikasi, lalu yang keempat itu ada kelemahan dan juga tantangan dari teknologi gamifikasi tersendiri. Nah, kami mengumpulkan literatur dengan mencari dan mengumpulkan jurnal-jurnal yang terkait dengan tema kami, yakni dengan menggunakan kata kunci seperti gamifikasi, motivasi, elemen gamifikasi, pembelajaran bahasa Inggris, dan juga efektivitas gamifikasi. Kami milih 13 literatur yang akan kami jadikan sebagai acuan sebagai pembahasan kami di kajian literatur kali ini. Baik, sebelum saya memasuki hasil dan pembahasan dari literatur saya akan membahas sedikit terkait dari definisi gamifikasi. Nah, gamifikasi ini merupakan penerapan elemen-elemen game dalam konteks non-game. Contohnya, penerapan gamifikasi pada aplikasi pembelajaran. Yang dimana di zaman sekarang ini banyak aplikasi pembelajaran yang sudah memakai sistem gamifikasi pada aplikasinya. Terus di mana pembelajaran berbasis gamifikasi ini merupakan pembelajaran yang modern, efektif, dan relevan untuk menyampaikan pengetahuan terkait materi pembelajaran dan untuk mengetahui seberapa jauh keterampilan para pelajar. Hasil dan pembahasan yang pertama itu ialah tujuan penerapan dari gamifikasi. Nah, pada hasil literatur kami ini, kami mendapatkan 3 tujuan penerapan gamifikasi. Yang pertama itu adalah peningkatan motivasi. Nah, gamifikasi ini diterapkan pada aplikasi pembelajaran itu diharapkan dapat meningkatkan motivasi para pelajar dalam memahami materi pembelajaran, yang dimana baik itu peningkatan motivasi secara intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, yang kedua itu ada mendorong keterlibatan. Nah, gamifikasi ini juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif para pelajar dalam memahami materi pembelajaran, dan elemen-elemen game yang digunakan itu diharapkan dapat memicu rasa antusias dan ketertarikan pelajar dalam pembelajaran. Yang ketiga itu adalah pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Nah,
gamifikasi ini diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menjadi menarik dan menyenangkan. Nah, elemen-elemen yang digunakan ini dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Baik, sekarang kita akan bahas terkait dampak positif dari gamifikasi. Yang pertama ada meningkatkan motivasi, teman-teman. Jelas sekali bahwa gamifikasi dapat meningkatkan motivasi pelajar melalui pengalaman autonomi, kompetensi, dan juga relatedness nih. Jelas sekali bahwa gamifikasi, bahwa namanya aja adalah game ya teman-teman. Siapa pelajar yang tidak suka dengan pembelajaran berbasis game? Selain itu juga gamifikasi memang terbukti meningkatkan motivasi yang pada awalnya misal pelajar di awal hanya bisa fokus hanya di 30 menit awal. Yang hanya 30 menit awal ini bisa berubah menjadi misal jadi 2 jam. Itu sangat luar biasa sekali bukan ya, meningkatkan motivasi. Lalu juga bisa menciptakan lingkungan yang interaktif. Nah, gamifikasi ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan juga menyeluruh karena tidak hanya 1-2 siswa yang terlibat, tapi dapat juga seluruh pelajar yang ada di kelas itu bisa ikut andil dalam berkontribusi di pembelajaran gamifikasi ini gitu ya. Selain itu juga dapat memfasilitasi pembelajaran yang aktif. Nah, di sini adalah poin penting teman-teman, di mana gamifikasi ini memungkinkan pelajar ataupun guru untuk melihat sejauh mana sih progresnya gitu lah, bisa memonitor progres dan juga mengidentifikasi kira-kira apa sih yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran ini dan apa sih yang harus kita tingkatkan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang terjadi atau kesalahan-kesalahan dalam pemahaman. Ini sangat penting sekali dan ini merupakan dampak-dampak positif dari gamifikasi itu teman-teman. Elemen gamifikasi. Penerapan gamifikasi pada aplikasi pembelajaran itu tidak luput dari elemen, yang dimana elemen ini bertujuan membuat agar menjadi lebih menarik tampilannya serta pembelajarannya. Nah, elemen pertama itu ada namanya poin. Nah, poin ini diberikan pada saat pelajar menyelesaikan tantangan sehingga memotivasi para pelajar untuk terus bermain atau untuk terus melakukan pembelajaran pada aplikasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada level. Nah, level itu dimana berguna untuk menggambarkan kemajuan dan penguasaan seberapa jauh sih para pelajar ini memahami terkait materi pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga ada lencana. Nah, lencana ini diberikan kepada pelajar sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian pelajar, dan rencana ini dapat memicu rasa kompetitif para pelajar. Dan yang terakhir, elemen yang paling menarik itu ada papan peringkat. Nah, papan peringkat ini memungkinkan pelajar melihat peringkat mereka dan memotivasi mereka untuk terus melakukan pembelajaran dan mengalahkan para pelajar yang peringkatnya lebih tinggi daripada mereka. Baik, di sini saya akan membahas tentang tantangan dan kelemahan pengimplementasian gamifikasi pada pembelajaran. Tantangan dan kelemahan yang pertama yaitu 1. Penerapan komponen yang tidak seimbang. Meskipun gamifikasi dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna, penekanan yang tidak seimbang seperti terlalu fokus pada papan peringkat dapat menyebabkan stres, penolakan, atau persaingan yang tidak sehat. Kedua, pengaruh dari kompetisi. Sebagian siswa mungkin merasa terlalu kompetitif dan mengalami stres karena hal ini. Kompetisi dapat menimbulkan kecemasan belajar dan menghambat performa akademis mereka. Ketiga, kecemasan dalam belajar. Ketakutan akan gagal dan perbandingan terhadap teman-temannya ikut berkontribusi dalam meningkatnya kecemasan ini. Hal ini menyebabkan kecemasan belajar tingkat tinggi pada siswa, yang dapat secara signifikan menghambat performa akademis dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Yang keempat, pemahaman guru. Perlu dicatat bahwa pengembangan gamifikasi pada pembelajaran mengharuskan guru memiliki pemahaman yang baik, tidak hanya tentang konten yang diajarkan, metode pengajaran, tetapi juga informasi baru teknologi. Yang kelima, keterbatasan pada memori jangka panjang. Dalam dunia pendidikan modern, gamifikasi mendapat perhatian yang signifikan.
Namun penting diingat bahwa gamifikasi sering dikembangkan bukan untuk tujuan memori jangka panjang. Yang keenam, pemahaman karakteristik siswa. Diperlukan taktik gamifikasi yang dapat disesuaikan dengan preferensi dan gaya belajar pelajar. Yang ketujuh, penggunaan kuota internet. Penggunaan platform gamifikasi dapat menghabiskan kuota internet pelajar dengan cepat. Siswa merasa boros karena hal ini. Masalah ini harus diatasi untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang efektif dan efisien. Kesimpulannya, gamifikasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris. Namun, penerapannya harus direncanakan dengan cermat dan memperhatikan kebutuhan siswa. Dengan pendekatan yang tepat, gamifikasi dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, bermakna, dan efektif. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.